dulu. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat puasa kan semuanya? Udah mau lebaran harusnya semangat puasanya dong. Masih kan? Masih utuh kan? Maksudnya gak bolong kan? Kecuali untuk perempuan. Gimana Mas Soleh? Lancar? Masih Bu. Oke, kalau Mbak Lancar, Bu. Serina? Oke, Mbak Serina menjawab dengan jempol karena tidak bisa on mic. Oke, untuk hari ini merupakan pembelajaran terakhir ya sebelum sekolah meliburkan kalian semua selama 2 minggu. Jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir. Jadi dimohon untuk anak-anak semua tolong diperhatiin ya penjelasan dari Ibu hari ini karena akan mempengaruhi tugas Anda ketika Anda nanti akan masuk di pertemuan pertama setelah Lebaran nanti. Seperti biasa juga untuk absensi mohon ya di kolom room chat Zoom ya anak-anak semuanya dengan format nama dan juga nomor absen. Oke. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Jadi langsung saja ya, Ibu akan share screen untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebentar. Ada kendala sedikit di kamera Ibu. Apakah udah muncul share screen-nya anak-anak? Sudah Ibu. Oke. Kita akan belajar mengenai unsur warna RGB dan CMYK. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Lalu Ibu akan menyinggung materi selanjutnya mengenai unsur warna RGB dan CMYK. Sebelumnya Ibu mohon maaf kalau suara Ibu agak sedikit kurang enak didengar karena Ibu sedang sakit. Mohon maaf ya anak-anak. Langsung saja untuk yang akan kita bahas hari ini. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas terletak di poin 3.2, yaitu mendiskusikan fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Nah, untuk indikatornya apa saja? Ada di poin 3.2.1 yaitu menguraikan fungsi warna CMYK dan RGB, dan poin 3.2.2 yaitu membandingkan warna CMYK dan RGB. Nah, kemarin Ibu sudah menyinggung sedikit mengenai warna. Ibu akan menjelaskan lagi. Warna itu apa sih? Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau berwarna putih. Warna dalam desain termasuk unsur desain grafis yang menjadi penarik perhatian paling utama. Kemarin Ibu sudah menjelaskan juga kalau warna itu merupakan unsur penting di dalam desain grafis. Kenapa kok warna menjadi unsur penting? Karena kalau kalian mendesain warnanya abu-abu sama putih, apakah akan menarik? Enggak kan? Jadi warna itu menjadi penentu sebuah desain kita. Kalau desain kita itu mau mau bersaing dengan desain-desain yang lain. Karena itu harus pintar menentukan warna yang pas di dalam desain yang akan kalian buat nantinya. Nah,
sebelum memasuki CMYK dan RGB. Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi warna. Fungsi warna ada berapa sih, Bu? Sebenarnya fungsi warna itu ada 6. Apa saja? Yang pertama fungsi struktural. Yang kedua ada fungsi isyarat dan komunikasi. Nah, yang ketiga ada fungsi alamiah. Selanjutnya yang keempat ada fungsi psikologis. Yang kelima fungsi identitas dan yang keenam fungsi pembentuk objek. Kita bahas satu-satu ya. Pertama fungsi struktural. Apa sih fungsi struktural itu? Di dalam desain grafis, warna bisa berfungsi sebagai pengarah bagi pembaca untuk menemukan informasi yang bersifat penting. Di garis bawahi, sebagai pengarah bagi pembaca untuk menemukan informasi yang bersifat penting. Nah, informasi itu diurutkan secara struktural berdasarkan tingkat prioritas. Selain itu, warna bisa membedakan antara informasi satu dengan informasi lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya pesan yang telah dicetak bisa tersampaikan pada pembaca, karena warna yang tepat pada visual bisa memudahkan pembaca untuk mengerti. Maksudnya di sini adalah warna itu bisa membedakan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Informasinya itu diurutkan berdasarkan tingkat dari prioritasnya. Kalau yang paling penting, contohnya kita kasih warna yang paling mencolok. Kalau yang enggak paling penting, yang enggak paling penting sih, maksudnya yang sedikit kurang penting. Nah, kita akan memberikan warna yang sedikit tidak terang. Oke, untuk selanjutnya ada fungsi isyarat dan komunikasi. Nah, jika Anda sedang berada di persimpangan jalan raya, apa yang sering Anda lihat? Yang pasti adalah lampu pemberhentian yang memiliki 3 warna. Sama halnya dengan lampu jalan tersebut, pada desain grafis pun warna memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana untuk memberikan isyarat dan komunikasi. Ibu memberikan contoh lampu pemberhentian. Kalau merah itu isyaratnya berhenti, kalau kuning isyaratnya siap-siap, kalau hijau itu isyaratnya let's go, yaitu melaju. Nah, sesuai dengan fungsi warna, yaitu fungsi isyarat dan fungsi komunikasi. Maksudnya fungsi isyarat dan komunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi apa? Fungsi alamiah. Nah, tidak muncul kan? Fungsi alamiah. Penggambaran sifat objek secara nyata seringkali menggunakan warna. Warna pada berbagai benda yang sering Anda lihat sehari-hari tanpa disadari telah menjangkar di dalam otak. Dengan begitu saat melihat sebuah warna, otak Anda akan memproses benda apa yang memiliki warna sama persis. Nah, contohnya, kalau lihat langit, pasti kalian akan menggambarkan warna biru. Kalau lihat hijau, mesti daun. Nah, kalau lihat coklat, itu mesti tanah. Kalau lihat apa lagi ya? Kalau lihat batu, contoh batu abu-abu. Nah, kalau lihat jalan aspal pasti warna hitam. Nah, itu adalah penggambaran dari warna memiliki fungsi alamiah. Fungsi alamiah itu maksudnya apa ya? Fungsi yang alami, fungsi yang memang apa ya? Memang ya dia miliki dari dulu. Jadi seperti itu. Memang ya terciptanya seperti itu, gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi psikologis. Nah, psikologis manusia. Sebentar, ini yang senang psikologi pasti akan memahami mengenai fungsi psikologis dari suatu warna. Nah, psikologis manusia selalu berkaitan dengan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk dengan warna. Nah, menurut penelitian, warna ternyata bisa dikaitkan dengan kejiwaan manusia. Warna aja bisa dikaitkan dengan kejiwaan manusia loh, anak-anak semua.
Orang yang memiliki karakter introvert cenderung lebih senang dengan warna-warna cerah. Loh, kok bisa, Bu? Ya, Ibu nggak tahu karena Ibu bukan anak psikologi. Nah, oleh karena itu, warna bisa menggambarkan karakter seseorang dengan cepat dan tepat. Gini aja, Ibu akan menggambarkan. Kalau anak suka warna hitam, itu kita akan menggambarkan kalau anaknya itu apa? Garang, anaknya itu pemarah, nah seperti itu. Nah, kalau anaknya itu suka warna pink, nah kita akan menggambarkan anak tersebut itu, oh anak itu cewek pol, anak itu kok cewek banget, girly. Bahasanya anak zaman sekarang girly. Oke. Selanjutnya, fungsi identitas. Fungsi identitas. Warna juga memiliki peran penting untuk memudahkan pembaca agar mengenali identitas sebuah kelompok, komunitas, perusahaan, dan organisasi. Sebagai contoh, warna hijau dominan banyak digunakan untuk organisasi atau suatu perkumpulan kelompok keagamaan di Indonesia. Inilah mengapa warna sangat penting karena kita bisa melihat suatu organisasi hanya dari warnanya. Selain itu, warna juga bisa menjadi karakter sebagai beberapa produk bisnis. Oke, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, warna itu bisa memudahkan membaca mengenali sebuah identitas suatu kelompok. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya, kita menggambarkan saja bahwa logo dari NU itu adalah warna hijau. Kalau kita melihat dari logonya, kita melihat dari warnanya, oh warna hijau dengan lambang seperti ini. Oh kita menjadi tahu bahwa itu adalah logo dari NU. Nah, kalau warna juga menjadi karakter bagi beberapa produk bisnis. Contohnya, kita beli warna merah. Contohnya kita beli Gutem, otomatis kita akan mencari di rak dan mencari di warna yang merah. Kan Gutem itu identik dengan warna merah. Jadi seperti itu. Kalau cari coklat, Silver Queen. Nah, kita tuh akan mencari warna apa? Warna coklat karena Silver Queen itu identik dengan warna coklat. Oke, selanjutnya fungsi pembentuk objek. Nah, warna memiliki fungsi ganda tidak hanya dari aspek keindahan saja, namun juga sebagai elemen yang membentuk diferensial dengan objek lainnya. Warna apapun bisa menciptakan keindahan yang mempercantik banyak hal. Seperti ruang dinding rumah yang dicat dengan warna favorit, maka akan mewujudkan keindahan tersendiri bagi mereka yang melihatnya. Nah, jadi contoh, kalian punya pot. Pot itu masih polos. Nah, jika kalian itu mewarnai pot kalian itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan warna yang kalian suka. Nah, kalau teman-teman kalian datang ke rumah, loh, potnya kok apa ya? Potnya kok style ambek awakmu. Nah, itu akan akan memberikan suatu fungsi warna yaitu pembentuk suatu objek. Nah, lanjut kita akan masuk ke materinya. Nah, dalam proses pencampuran warna yang diterapkan dalam peralatan atau perangkat input maupun output dikenal dengan dua macam, yaitu pencampuran warna CMYK dan pencampuran warna RGB. Nah, setelah kalian mempelajari semua warna beserta fungsinya, kalian itu akan dihadapkan mengenai pencampuran warna. Pencampuran warna itu aduh, mati. Mohon
maaf anak-anak, karena ada sedikit kendala mengenai jaringan Ibu ya. Ini bisa dengar suara Ibu kan semuanya? Bisa, Bu. Oke, mohon maaf ya karena ada terjadi sedikit kendala karena biasalah ya. Kalau wifi di awal bulan itu pasti banyak ngaretnya. Oke, Ibu akan share screen lagi. Oke, bentar. Ibu akan share screen lagi ya, sebentar anak-anak. Oke, udah muncul lagi kan ya? Oke, sudah muncul kan? Ya, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Langsung saja, yaitu apa sih CMYK itu? Nah, CMYK adalah singkatan dari cyan, magenta, yellow, black. Dan biasanya juga sering disebut sebagai warna proses atau 4 warna. Di garis bawah ya, Ibu sudah memberikan tanda tebal di yang penting-penting yang harus kalian ingat, yaitu cyan, magenta, yellow, black, dan ini warna proses atau 4 warna. Nah, CMYK yaitu pewarnaan yang digunakan untuk proses akhir dengan printing atau cetak. Nah, gini anak-anak, jadi warna CMYK itu warna yang sering digunakan untuk atau biasanya digunakan di dalam percetakan ataupun printing, ya. Jadi kalau di contohnya cetak spanduk atau cetak kaos, nah itu biasanya warna CMYK yang digunakan. Nah ini, jadi untuk memproduksi gambar sehingga dapat dicapai hasil yang relatif sempurna, dibutuhkan sedikitnya 4 tinta, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, keempat tinta tersebut itu biasanya dinamakan tinta warna proses. Nah, tinta proses adalah tinta yang dipergunakan untuk memproduksi warna dengan proses teknik cetak tertentu seperti offset litografi, rotogravure, letterpress atau sablon. Nah, Ibu tadi menjelaskan kan, cetak kaos itu menggunakan warna CMYK, nah atau sablon ini. Jadi yang berbau printing atau percetakan, diingat-ingat, yang berbau printing atau percetakan itu biasanya menggunakan warna CMYK. Nah, selanjutnya warna RGB. Apa sih RGB itu? Apa sih Bu RGB itu? RGB adalah pencampuran warna primer yang terdiri dari warna, diingat-ingat, red, green, dan blue. Red, R-nya red, G-nya green, B-nya blue. Di mana pencampuran ketiga warna primer dengan jumlah yang sama akan menghasilkan warna putih. Seperti ini ya contohnya, Ibu sudah menyertakan contohnya. Di tengah ini loh hasilnya, warna putih. Kalau CMYK tadi, yang di tengahnya itu menghasilkan warna hitam. Oke, bentar. Nah ini, RGB singkatan dari red, green, blue mengacu pada warna primer cahaya yang digunakan pada layar monitor, televisi, kamera, dan scanner. RGB dalam bentuk warna dasar digunakan untuk berbagai intensitas cahaya dengan alat pembantu yang berwarna hitam. Dengan begitu, itu cocoknya sebagai tampilan saja, tetapi tidak cocok untuk dicetak. Jadi warna RGB ini ya, kalian harus ingat-ingat. Biasanya digunakan pada layar monitor, televisi, kamera, dan scanner. Jadi kalau warna ini itu warna yang apa ya? Warna yang cocok
untuk tampilan aja. Jadi nggak cocok kalau untuk buat cetak. Kayak kalian kalau mau cetak spanduk itu juga nggak apa ya? Nggak pakai warna RGB, tapi pakainya yang CMYK. RGB itu bisa digunakan di televisi ya. Diingat-ingat RGB tidak cocok kalau dicetak, hanya cocok untuk tampilan saja. Selanjutnya, perbedaan warna RGB dan CMYK. Nah, ini Ibu jelaskan. RGB digunakan untuk warna monitor, sedangkan CMYK digunakan untuk warna printer. RGB digunakan untuk desain yang nantinya digunakan atau ditampilkan ke dalam media layar monitor, sedangkan CMYK digunakan untuk desain yang nantinya ditampilkan ke dalam bentuk media cetak. Nah, jika warna RGB semuanya dicampurkan, warna akan berubah menjadi warna terang. Ingat-ingat, RGB berubah menjadi warna terang, yaitu warna putih, Ibu sudah jelaskan tadi. Sedangkan CMYK jika dicampur semua akan menghasilkan warna gelap. Gelap apa, Bu? Yaitu hitam. Nah, kalau ada perbedaan, pasti itu ada persamaannya. Nah, persamaan warna CMYK dan RGB itu ada nggak sih, Bu? Ada, yaitu sama-sama warna primer. Oh, sama-sama warna primer? Ya iya dong, karena seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau CMYK itu adalah terdiri dari warna atau terdiri dari 4 tinta, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Sedangkan RGB itu terdiri dari warna red, green, dan blue. Nah, ini sebagai contohnya ya, perbandingan gambar RGB dan CMYK. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kalau RGB itu seperti ini. CMYK seperti ini. RGB itu terkesan apa ya? Ya terkesan kalau kita lihat di tampilan itu bagus. Kalau CMYK itu lebih bagusnya untuk di print atau di printing. Nah, kalau RGB untuk tampilan seperti ini. Kayak semangka bener kan warnanya merah, pekat, warnanya merah merona. Nah, kalau untuk CMYK ini terkesan merah pucat. Oke. Ibu stop share dulu. Nah, untuk materi pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ya anak-anak semuanya. Untuk tugas ya Ibu sudah memasukkan di Google Classroom. Untuk pengumpulan terakhirnya di sana sudah ada deadline. Kalau tidak salah itu sebelum sebelum masuk deh kalau nggak salah ya deadline-nya. Di sana sudah Ibu kasih tugas-tugas, nanti tolong dibuka ya, tolong dicermati juga tugas-tugasnya. Oke, sebelum kuota kalian semakin menipis, Ibu akan cukupkan sekian saja. Terima kasih buat anak-anak ya, anak-anak yang sudah join dalam kelas Ibu. Ibu ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Waalaikumsalam. Ya, Ibu akan end meeting ya. Terima kasih. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, Ibu.